seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras. Hari ini Om Begawan menuntut Presiden Prabowo buat ganti 2 petinggi polisi. Siapa mereka? Yang pertama Jenderal Listio Sigit yang menjabat Kapolri, dan kedua adalah Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya. Ini harus bertanggung jawab atas meninggalnya Mas Afan Kurniawan, driver ojol yang kejadiannya tadi malam. Ini bukan perkara polisi gagal mengamankan penyampaian aspirasi rakyat, enggak, menjaga keamanan. Namun genah ceto welo-welo aparat yang bikin orang kehilangan nyawa. Dan ini harus dipertanggungjawabkan oleh 2 petinggi. Lo mau bagaimanapun, kedukaan itu mencerminkan pucuk pimpinan tertinggi aparatnya sudah gagal. Tidak bisa bekerja dengan baik, malah cenderung ngawur. Dalam penyebab meninggalnya driver ojol itu, dan ucapan salut sama respect mesti Om Begawan omongkan atas masih bertahannya pendemo sampai saat ini, sampai ini tadi malam Jumatan ini, ya pas stepping ini nih. Kalau pencopotan Kapolri sama Kapolda tidak segera dilakukan, yo aku ngerti bakal kayak bagaimana ini. Semakin bergelombang tsunami demo di berbagai tempat daerah. Ada solidaritas ojol seluruh Indonesia akan terus mendengungkan upaya keadilan bagi masyarakat. Yang pasti demo dari kemarin itu gak putus loh, terus menerus ada. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang menggunting lipatan ini. Hati-hati ini, rakyat juga harus waspada ini. Ada pihak-pihak yang jahat yang mau mengambil keuntungan dari demo ini. Nah, dan demo itu gak berhenti. Mungkin ya sampai dini hari tadi. Nah, sekarang leren. Dilanjut para pendemo yang semalam gak ikut. Tapi akibat tindakan konyol pengemudi truk Brimob itu, bikin aksi massa sulit dibubarkan. Rakyat bisa sekuat itu loh. Rakyat itu sudah menyatu. Wah, siapa yang bisa mengalahkan? Bisa saling berganti demonya. Ya disebabkan daripada gak ikut demo, pilih nyari duit, tapi mau nyari di mana? Semuanya sudah terbuntukan. Wes do bingung golek nang itu duit. Ya ikut demo aja untuk mencari keadilan. Sekali lagi Pak Prabowo, segera copot itu Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Dan Pak Prabowo juga harus hati-hati, jangan-jangan ada yang mencari keuntungan dari peristiwa ini. Pak Prabowo harus sehat dan harus solid dengan seluruh jajarannya. Loh, para suami dan bapak pikirannya udah pada butek loh. Butek. Para pedagang butek ini, tertekan. Tiap hari itu keluarga diomelin bapak, diomelin ibu-ibu, diomelin anak dan sebagainya. Udah bosen dimintain duit sama anak-anak. Mau kasih gak ada duitnya, nggak mau dikasih, anak istri kebutuhannya gak terpenuhi. Banyak kejadian-kejadian ini sih seputar masyarakat. Mau utang, semua temannya belum pada dilunasi utangnya. Yang penting buat yang masih di lapangan, pesan dari Om Begawan yang masih bertahan demo, tolong pada jaga diri, jauhi provokasi, sampaikan sesuatu yang benar, aspirasi itu yang benar. Ingat keluarga lo ya, ini termasuk di kawasan lain. Ini rencana jam 1 tadi kayaknya di kota Surakarta juga ada demo, mendemo markas Brimob. Dan saat Om Begawan ini taping sudah bergerak markas Brimob di kawasan Manahan sana. Ini tak lanjut lagi nih tentang tuntutan Om Begawan nih. Dan juga tentang kematian Bung Afan. Pukul 11 tadi pagi almarhum dimakamkan, dan yang melayat begitu luar biasa banyaknya. Nek ngerti gimana prosesi menuju pemakamannya, nek aku sing dadi pejabat pilih pamitan. Berisiko tinggi. Ini kayak semacam suratan dari ilahi, pepeling, peringatan sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Harus tahu batas-batasnya. Jika masih ngeyel, gak mundur, wah ya bakalan terima sesuatu yang lebih menyedihkan.
Ini Begawan bukan ngancam loh, bukan provokasi loh. Aku bukan siapa-siapa, dan apalagi malaikat, bukan itu. Ini tidak sekedar. Kalau Kapolri sama Kapolda tetap bertahan, tidak dicopot sama presiden, demo bakalan tetap berlangsung dan akan berhari-hari. Negara ini bisa chaos ini. Harusnya Pak Prabowo mengorbankan 2 pejabat tinggi Polri untuk mengamankan negara ini. Lebih sayang sama negara ini, lebih sayang sama masyarakatnya harusnya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Sangat menarik ya, dengan informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Begawan mengenai kejadian yang membuat kita sedih, membuat kehilangan saudara kita driver ojol Alfa yang telah meninggal dunia dikarenakan dalam aksi demo pada saat itu dilindas mobil aparat Brimob. Yang kita tahu bahwa kepolisian ataupun aparat-aparat lainnya, yang pasti mereka dalam menjaga keamanan dan keutuhan, bagaimana menjadi aman dan melindungi masyarakat, bukan menindas masyarakat. Mereka yang demo di sana untuk menjunjung keadilan dan menyampaikan inspirasi dari mahasiswa ke DPR, yang seharusnya Brimob menjaga dan melindungi agar tidak ada kejadian-kejadian yang fatal seperti ini. Turut berduka cita kepada saudara kita yang telah meninggal. Ini adalah suatu sejarah baru yang dimana penjaga keamanan gagal total untuk menjaga demo aksi bubarkan DPR. Begawan menyampaikan dan memberikan surat terbuka terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Kapolri Leo Sigit karena sudah gagal untuk memimpin anak-anak buahnya. Yang pasti citra Polri di mata masyarakat akan lebih buruk lagi. Tolonglah, polisi atau aparat itu adalah suatu pengaduan masyarakat yang harus mereka tangani, yang harus mereka ayomi, bukan seperti ini. Mereka mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan, masyarakat yang turun ke jalan, mereka hanya menuntut keadilan-keadilan yang meresahkan dalam pemerintah sekarang. Tunjangan-tunjangan yang naik, gaji DPR naik, masyarakat tertindas dalam ekonomi yang sangat sulit. DPR elit, masyarakat sulit. Padahal masyarakatlah yang menggaji DPR melalui pajak-pajak yang tidak masuk akal semakin naik. Apa kalian tidak tahu betapa pedihnya mencari keuangan dalam zaman sekarang? Mereka mahasiswa yang turun ke jalan rela berkeringat panas-panasan untuk menyampaikan inspirasi, edukasi atau keluh kesah dalam keresahan dalam DPR atau keputusan DPR. Sangat sedih, sangat disayangkan ketika kejadian ini terulang kembali. Apakah mau terulang kembali pada tahun 98? Tentu tidak. Ketika kembali pada 98 itu memakan jiwa korban lebih banyak lagi ketika kembali. Ya, kita doakan sajalah Pak Presiden Prabowo Subianto sehat dan bugar agar dalam kasus-kasus ini segera ditangani dan dituntaskan, dan segera Listio Sigit Prabowo dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Kapolri. Mungkin di luar sana akan mendemo Mabes Polri, Mabes Brimob yang kecewa melihat tingkah laku mereka yang berupaya ingin, ya sedih ya teman-teman, saya
juga tidak bisa menyampaikan lebih banyak karena betapa sedihnya melihat saudara kita itu. Pak Presiden juga awalnya kita sudah menonton videonya yang ditayangkan oleh Metro TV. Dia juga sudah menyampaikan permintaan maaf, upaya tingkah-tingkah laku yang tidak bisa dimaafkan. Mereka akan dihukum seadil-adilnya. Yang pasti itu yang kita minta. Ya, kita lihatlah ke depannya bagaimana prosesnya. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita juga bagaimana menanggapi pernyataan atau statement edukasi dari saudara kita Begawan. Menurutku, akar masalah kepemimpinan Prabowo dan Gibran gak mampu memimpin. Pemimpin itu bukan hanya sekedar mengarahkan, bukan hanya sekedar menyuruh-nyuruh, tetapi bagaimana untuk mengayomi, karena mereka tidak bisa memimpin ketika masyarakat tidak bersatu untuk menuju suatu visi dan misi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tetapi inilah yang terjadi. Jangan omong doang, pecah sikit aja, lu kagak berani tuh presiden omong-omong. Ya banyak sekali ya teman-teman. Ganti Kapolri, udah kenyang dia. Lagian banyak yang bosan lihat Listio, mundur kau Listio, tahu diri lah. Jika Prabowo tidak berani mencoba Kapolri, berarti dia masih berada di ketiak Jokowi. Yang pasti kita harap dengan berjalannya bulusnya dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, ya udah gantilah yang dipilih-pilih oleh Jokowi. Jangan sampai masyarakat beranggapan dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo yang terhormat, jadi mereka mengatakan bahwasanya Anda selaku presiden diketiaki oleh Jokowi. Saya tidak terima ketika masyarakat mengatakan seperti itu, tapi saya yakin Pak Presiden yang sangat tegas dan sangat berani mengambil keputusan-keputusan secara adil. Pecat Kapolri, adili Jokowi, majukan Gibran, pasti aman negara ini. Aduh, nggak setuju Kapolri mundur, aku dukung Kapolri polisi, nggak semua salah. Presiden omong-omong nggak bisa kerja. Bukan cuma dipecat Kapolri doang, menteri yang terdua kursi pecat. Hentikan rangkah jabatan, gaji menteri dan DPR harus transparan, pajak dihapus, BPJS jangan dinaikkan. Bukan cuma jadi presiden omong-omong doang. Nah, jasib ganti orang yang baik, iblis. Korupsi merajalela, zaman engkau Jokowi sampai sekarang hancur negara. Tidak mendengar tokoh nasional tapi percaya kepada geng. Aduh. Diduga kalau Bowo Punoha copot Kapolri hari ini juga demo pasti berhenti dan berada di Wakanda pastinya, teman. Bukan DPR yang harus tanggung jawab, bahwa presiden cepat keluarkan dekri bubarkan DPR itu yang tepat, bukan nyasar ke mana-mana. Memang sulit ya teman-teman untuk membubarkan DPR karena ya ada secara undang-undang juga tertulis. Mungkin teman-teman juga kalau penasaran carilah di media atau di website, mungkin teman-teman juga akan mengetahui. Tetapi alangkah baiknya DPR juga harus dibubarkan, sangat meresahkan. Jangan menyasar ke polisi segala, pokoknya presiden desak untuk mengeluarkan dekri membubarkan DPR itu. Persoalan bukan polisi sudah benar melakukan menjaga keamanan negara, bahkan bila perlu naikkan gajinya termasuk TNI AS pensiun itu benar. Jangan lebih gawat lagi, Prabowo tidak segera membersihkan gerombolan Jokowi dan peternak-peternaknya, khususnya ada dorong jajaran pemerintah. Gerombolan ini menjadi bahaya super latan untuk mereka negara ini. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman ke komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.